Dahulu kala, di sebuah desa nelayan di Jepang, hiduplah seorang pemuda baik hati bernama Urashima Taro. Ia dikenal sebagai orang yang ramah dan suka menolong siapa saja. Suatu pagi, ketika berjalan di tepi pantai, Urashima melihat beberapa anak sedang mengganggu seekor penyu. Hewan itu tampak ketakutan dan tidak bisa melarikan diri. Urashima segera menghampiri mereka dan menghentikan perbuatan tersebut. Setelah anak-anak pergi, ia membawa penyu itu ke bibir pantai, lalu melepaskannya kembali ke laut. Penyu itu berenang menjauh, lalu menoleh seolah mengucapkan terima kasih kepada sang nelayan. Beberapa hari kemudian, Urashima sedang memancing seorang diri di tengah laut. Tiba-tiba, seekor penyu muncul dari permukaan air. Urashima terkejut ketika menyadari bahwa penyu itu adalah hewan yang pernah ia selamatkan. Sebagai balas budi atas kebaikannya, penyu tersebut mengundang Urashima untuk mengunjungi kerajaan Ryugu yang berada di dasar laut. Karena penasaran, Urashima menerima undangan itu dan menaiki punggung penyu. Mereka pun menyelam menuju dunia bawah laut yang penuh keajaiban. Urashima dan penyu berenang semakin dalam. Di sepanjang perjalanan, ia melihat terumbu karang yang indah dan ikan-ikan berwarna-warni yang berenang di antara cahaya laut. Tak lama kemudian, tampak sebuah istana megah berkilauan bak mutiara. Itulah Istana Ryugu, kerajaan bawah laut yang terkenal dalam legenda. Di sana, Urashima disambut oleh Putri Otohime, penguasa kerajaan laut. Sang putri mengadakan pesta besar untuk menghormati tamunya. Hari-hari Urashima dipenuhi kegembiraan, tarian, musik, dan jamuan yang mewah. Waktu berlalu begitu menyenangkan, hingga Urashima hampir melupakan kehidupan di daratan. Namun, seiring berjalannya waktu, kerinduannya terhadap kampung halaman mulai muncul kembali. Akhirnya, Urashima menemui Putri Otohime dan meminta izin untuk kembali ke desa. Sang putri merasa sedih mendengar keputusan tersebut. Namun, ia menghormati keinginan tamunya. Sebelum berpisah, Putri Otohime memberikan sebuah kotak misterius bernama Tamate Bako. Dengan nada serius, ia berpesan agar kotak itu tidak pernah dibuka dalam keadaan apapun. Urashima pun berjanji untuk menjaga amanah tersebut. Setelah berpamitan, ia kembali ke permukaan laut, diantar oleh penyu yang setia. Sesampainya di daratan, Urashima segera menuju desanya. Namun, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Rumah-rumah yang dulu dikenalnya telah berubah. Jalan-jalan tampak asing, dan tidak ada satupun wajah yang dikenalnya. Dengan bingung, ia bertanya kepada warga desa tentang keluarganya. Saat itulah Urashima mengetahui kenyataan yang mengejutkan. Waktu di kerajaan Ryugu ternyata berjalan sangat berbeda dengan waktu di dunia manusia. Ratusan tahun telah berlalu sejak kepergiannya. Semua orang yang pernah ia kenal telah lama tiada. Urashima terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Saat matahari mulai tenggelam, Urashima duduk sendirian di tepi pantai. Ia memikirkan semua yang telah terjadi. Keluarganya telah lama tiada, dan dunia yang dikenalnya sudah berubah. Dalam kesedihannya, ia memandangi Tamate Bako yang masih berada di tangannya. Rasa penasaran akhirnya mengalahkan janjinya. Perlahan, Urashima membuka kotak itu. Sesaat kemudian, asap putih keluar dan mengelilingi tubuhnya. Dalam sekejap, waktu yang selama ini tersembunyi mengejarnya. Rambutnya memutih, wajahnya dipenuhi keriput, dan tubuhnya berubah menjadi seorang kakek tua. Kini, seluruh waktu yang hilang telah kembali kepadanya. Dengan tenang, Urashima memandang laut untuk terakhir kalinya. Demikianlah kisah Urashima Taro, nelayan baik hati yang pernah mengunjungi kerajaan ajaib di dasar laut. Dari cerita ini, kita belajar bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus akan membawa balasan yang baik. Kita juga harus menghargai waktu, karena waktu yang telah berlalu tidak dapat kembali. Dan yang terpenting, amanah serta janji yang telah diberikan harus selalu dijaga dengan penuh tanggung jawab.